Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratun dengan NIM 230405501020 dari kelas B angkatan 2023. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pengembangan alat ukur untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data dalam bentuk angka. Misalnya, nilai tes membaca anak adalah 70. Kemudian ada asesmen. Asesmen adalah proses yang lebih luas untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang kemampuan dan kebutuhan anak. Misalnya, guru mengamati bahwa anak masih kesulitan mengenali huruf. Sedangkan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari asesmen. Contohnya, guru memutuskan anak perlu mengikuti program latihan membaca tambahan. Adapun soal yang kedua, jadi pengembangan alat ukur adalah proses menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus, mulai dari menentukan tujuan, indikator, hingga uji coba dan revisi. Adapun yang kedua, urgensinya dalam layanan ABK adalah agar penilaian akurat sehingga layanan pendidikan yang diberikan sesuai kebutuhan anak. Contohnya, alat ukur yang cepat membantu guru mengetahui kemampuan komunikasi anak autis. Adapun yang ketiga, yaitu urgensi bagi calon guru adalah agar mampu membuat dan menggunakan instrumen yang tepat. Contohnya, calon guru dapat menyusun lembar observasi sederhana untuk menilai perilaku anak di kelas. Pertanyaan ketiga, validitas berarti alat ukur sesuai dengan apa yang diukur. Misalnya, tes membaca untuk mengukur kemampuan membaca. Sedangkan reliabilitas berarti hasilnya konsisten. Misalnya, nilai anak tidak jauh berbeda saat tes diulang. Sedangkan objektivitas berarti penilaian yang tidak dipengaruhi subjektivitas. Misalnya, menggunakan rubrik yang jelas. Dari ketiga prinsip ini penting agar hasil penilaian akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun pertanyaan yang keempat, jadi anak autis umumnya memiliki kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan memahami emosi. Aspek yang diukur meliputi interaksi sosial, komunikasi, dan respons terhadap lingkungan. Contoh indikator: anak mampu menatap saat diajak bicara, merespon saat dipanggil namanya, mau bermain dengan teman, dan juga mampu menunggu giliran dan menunjukkan ekspresi seperti tersenyum saat berinteraksi. Adapun pertanyaan yang kelima, dengan jawaban penyebab dari butir tidak dipahami biasanya karena bahasa terlalu singkat, kalimat tidak jelas, atau tidak sesuai dengan perkembangan anak. Dampaknya pada anak akan menjawab tidak tepat atau tidak menjawab sehingga hasil tidak akurat. Solusinya adalah menyederhanakan bahasa, menyesuaikan dengan kemampuan anak, memberikan contoh konkret, dan melakukan uji coba ulang. Contohnya, pertanyaan sulit diubah menjadi kalimat sederhana seperti apakah kamu mau bermain dengan teman?
Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu resmi, anjay.